Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Leonid Stein adalah Grandmaster Superpower di era 50-an. Banyak Grandmaster Superpower di eranya hancur di tangan Leonid Stein. Salah satunya Michael Tal yang tidak pernah menang atas Leonid Stein. Dan banyak Grandmaster Superpower lainnya hancur di tangan Leonid Stein. Dengan kata lain, kalau kita gelar sekarang adalah sang pembunuh master atau menggagalkan sang juara dunia untuk meraih gelar juara dunia. Dan partai pertama ini teman-teman, putih dipegang oleh Leonid Stein dan hitam dipegang oleh Tigran Petrosyan, mantan juara dunia di USR Championship pada tahun 1964. Dimulai dari E4 oleh Leonid Stein dan E6 dijawab oleh Tigran Petrosyan. D4, D5, kuda C3, gajah ke B4, dan E5. Pembukaan Prancis varian Winawer ini dilanjutkan kuda E7, A3, gajah pukul kuda dan dipukul oleh pion, C5, menteri G4, kuda F5. Dengan menargetkan pion yang di D4 tentunya, gajah ke D3 dibalas dengan H5. Menteri ke F4, kuda C6. Dilanjutkan dengan kuda ke E2 dan kuda ke E7. Kuda G3, kuda G6, menteri D2, gajah ke D7. Benteng ke B1 di sini. Dengan melihat celah pion B7 tentunya, benteng ke B8 dan rokade dari putih. C4, gajah ke E2. Kuda di sini kali kuda dan dipukul oleh pion F. H4, gajah ke G4. Pion kali pion dan pion kali pion. Menteri ke E7, A4. Dibalas dengan gajah memukul pion. Tentu di sini membiarkan pion ini dipukul untuk mengalihkan perhatian pertahanan untuk gajah. Benteng ke A1. Setelah balik diancam, B5. Langkah yang sangat super tentunya untuk hitam karena tidak bisa digoyang pion yang di A7. Tapi di sini dibalas dengan gajah ke A3. Di sini mulai hilang kendali dari pertahanan hitam teman-teman. Menteri ke D7 dibalas dengan benteng ke F2, berniat untuk disusun kembali. Benteng B7 dan benteng A ke F1. Menteri ke D8 untuk menghindari pertukaran di sini, dan menteri ke D1 teman-teman. Benteng ke H6 dibalas dengan gajah C1. Tentu langkah ini yang sangat super dari Leonid Stein dengan mengusir benteng yang harus bergeser ke belakang lagi. Akhirnya benteng memilih ke H7 teman-teman. Di langkah ini teman-teman, satu langkah dari Tigran Petrosyan menyerah. Kemana langkah super dari Leonid Stein adalah memukul pion E6. Di posisi ini ternyata dari Tigran langsung merebahkan raja teman-teman. Ada beberapa kemungkinan langkah super ini setelah dianalisa dari pertandingan ini teman-teman. Jika di sini dipukul oleh pion gajah, maka akan datang menteri G4 dengan target akan memukul kuda dan pion misalnya yang di E6. Tidak mungkin dua-duanya bisa dilindungi. Ketika dia melarikan kuda ke F8, tentu dia harus kehilangan kuda sekaligus menteri. Langkah terbaik adalah kuda ke H8. Akan dipukul cek. Tentu di sini bisa ditutup dengan benteng atau menteri. Tapi apapun tutupan dia teman-teman, akan datang benteng ke F8, checkmate. Kembali ke posisi, kenapa dia menyerah dari Tigran Petrosyan? Bagaimana kalau di posisi ini langsung lari kuda ke H8 atau membiarkan gajah ini untuk lari? Akan datang menteri F3. Tetap dengan target pion F7 tentunya. G6 untuk melindungi dua sisi dari pion F7. Maka akan dipukul pion sekaligus mengancam benteng. Benteng bergeser ke B6 misalnya. Gajah ke A3. Dan dibalas dengan A6. Akan datang gajah cek.
Tentu di sini tidak ada pilihan kecuali dipukul. Setelah dipukul datang menteri cek, menteri D7 langkah terbaik, maka di sini ancaman checkmate menteri C5. Tentu di sini harus bergeser ke D8. Maka akan datang benteng F6. Jika raja kembali ke E8, ancaman checkmate atau langkah lain dia harus kehilangan menteri. Makanya di posisi gajah ini memukul pion E6, dari Petrosian langsung merebahkan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya. Korban yang kedua Grandmaster Superpower saat itu adalah putih dipegang oleh Leonid Stein dan hitam dipegang oleh Boris Spassky, sang mantan juara dunia, yang mana tentang kapasitas bermainnya tidak diragukan lagi teman-teman. Di USR Championship pada tahun 1961 dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah ke B5, gajah C5 dan C3. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. Kuda F6 dengan ancaman pion E4 oleh Spassky dibalas dengan D4 oleh Stenit. Pion kali pion di sini ternyata kuda ke E5 teman-teman. Kuda ke E4 dibalas dengan rokade. Sebenarnya bisa aja dari putih memukul pion D4, tapi konsekuensinya rusak pertahanan karena ada ancaman cek di B4 oleh gajah gelap hitam. Setelah itu dibalas D5. Di sini teman-teman dipotong enpasan oleh putih. Setelah dipotong enpasan, ternyata hitam membiarkan pion itu liar dengan memilih untuk rokade. Pion kali pion, menteri ke F6. Spassky tidak fokus dengan hanya pertukaran sekedar pion, tetap dengan target atau konsisten dengan serangannya dari Spassky teman-teman. Akhirnya dipukul gajah kuda hitam ini teman-teman. Dipukul oleh pion. Dipukul pion kali pion. Ternyata lagi-lagi dari Spassky tidak membalas pertukaran itu, melainkan gajah ke D6. Lagi-lagi tetap konsisten dengan target. Benteng ke E1 dengan mengancam kuda dijaga oleh gajah F5. Kuda C3 mengajak pertukaran, tidak mau bergeser dengan didukung benteng ke E8. Kuda kali kuda dipukul oleh gajah dan gajah G5. Sekilas langkah dari Leonid Stein ini teman-teman, ada langkah blunder sepertinya. Kalau kita lihat sekilas seperti itu, karena akan terjadi pertukaran yang mengharuskan kalah satu perwira tentunya. Langkah partai, hitungan akurasi dari Spassky memang benar. Dia memukul kuda F3, tentu kita lihat sekilas akan kalah satu perwira dari Leonid Stein. Padahal langkah ini memang direncanakan teman-teman. Langkah partai di posisi ini dari Leonid Stein memilih cek dengan memukul benteng E8, benteng kali benteng tentunya, dan sekarang baru dipukul gajah di F3. Jika di sini teman-teman perhatikan, sekilas dari hitam memukul gajah yang di G5 ini, tentu unggul satu gajah dari hitam sekilas teman-teman. Tapi jika itu ternyata diambil langkah oleh hitam, dia rugi satu perwira, bahkan nanti pada akhirnya kalah kualitas. Jika menteri di sini memukul gajah teman-teman, akan datang menteri memukul pion C6 dengan mengancam benteng tentunya, dan sekaligus gajah. Misal di sini teman-teman, di posisi ini benteng yang bergeser, dia harus kehilangan gajah tentunya, dan persiapan pion promosi yang tidak bisa dihindari, sekaligus benteng ini akan diancam. Atau misalnya di posisi ini menteri ke E7 teman-teman, untuk melindungi dua sisi, maka di sini akan promosi yang mengharuskan menteri ini dipukul. Setelah dipukul, tentu hanya satu pilihan, yaitu ditutup dengan menteri, dipukul lagi oleh Stenit nantinya. Jelas di sini unggul pion dan unggul kualitas dari putih jadinya.
Kembali ke posisi di saat menteri di sini memukul gajah F3. Langkah partai dari hitam memilih memukul menteri, teman-teman. Dipukul oleh pion dan di sini memukul pion C7. Benteng C1 dengan dua sisi ancaman. Di sini gajah ke B6, teman-teman. Karena kalau dia mempertahankan pion dengan benteng akan datang pion didorong sekaligus mengancam benteng. Benteng di sini memukul pion C6 dan gajah memukul pion sekaligus mengancam pion lagi di B2. Gajah ke E3 mengajak pertukaran, dipukul terlebih dahulu. Dipukul di sini dan dibalas diancam oleh cek. G2 raja F8 dibalas oleh hitam. Di sini, teman-teman, benteng C7 untuk memblok agar raja tidak bisa keluar dari lajur 8 ini. E8 dibalas dengan gajah ke E3. Benteng ke D1 A4, gajah ke D4 mengajak pertukaran, dibalas dengan gajah G5, H6 dan gajah ke C1. Tentu untuk memblok langkah promosi dari pion yang di lajur A ini. Gajah ke B6 di sini dengan mengancam dua sisi. Benteng C2 dibalas dengan benteng D5. Dilanjutkan dengan benteng B2 dan gajah C7. Gajah ke E3 kembali, raja ke D7. Tentu untuk target adalah pion yang di A4 ini yang akan dikeroyok oleh hitam, teman-teman. Karena kekalahan dari hitam hanya satu pion di A4 ini, teman-teman. Benteng ke B5 mengajak pertukaran, benteng ke D3 dibalas dengan benteng D4. H5, benteng ke D4. Langkah paksa ini membuat pertukaran yang tidak bisa dihindari. Dipukul oleh gajah sekaligus ancaman pion G6 dan gajah C3. Raja C6, H3, raja C5. Setelah mendekati gajah ini, raja ke F1. Manuver yang untuk tujuan menjaga gajah tentunya. C4 mengancam gajah D2. Dibalas dengan gajah D8. Persiapan untuk menjaga dorongan pion A5 tentunya. E2 dan dibalas dengan G5. F4. Langkah paksa ini, teman-teman. Dibalas dengan G4. Berharap dia promosi yang tidak bisa dibendung nantinya. Dipukul dan dilanjutkan dengan menyerah ternyata dari Boris Spassky, teman-teman. Jika di sini, teman-teman, dilanjutkan langkah dengan pilihan yang sangat sederhana ini, misal dipukul pion ini, teman-teman, akan datang F5. Tentu pion ini menjadi gantung yang tak terkendali. E7 misalnya, F3. Setelah mengajak pertukaran paksa dipukul di sini. Hanya selisih satu pion, tapi itu menentukan untuk promosi. Sekalipun C5, F4, F8, E5 dan gajah E7. A5. Sekilas di sini, teman-teman, masih bisa dibela, tapi setelah raja ke B5 mendekati di sini, gajah C3 tentunya. Dan akan datang raja ke A6, F4, B5. Saya agak percepat, teman-teman. G4, gajah D8. Setelah gajah D8, di sini cukup dibalas H5, membiarkan pion itu diambil. C4 misalnya mendekati gajah, maka di sini akan didorong gajah ke D2, D3, A6, gajah B6. Gajah ke F4 di sini untuk penjagaan petak nanti di B8. E4 misalnya mengancam dua-dua, maka di sini dilindungi, teman-teman. Dicek, cukup bergeser G4, gajah B6, B8.
langkah ini tidak bisa dibendung. F6 sekalipun, maka dia harus kehilangan satu perwira. Makanya di posisi pion kali pion ternyata dari Boris Spassky menyerah, teman-teman. Langkah klasik yang sangat memukau dari Stenit. Kita lanjut. Dan partai yang ketiga ini, teman-teman, putih dipegang oleh Leonid Sten dan hitam dipegang oleh Mikhail Tal, sang pemain fenomenal, teman-teman. Hingga saat ini catatan dari Mikhail Tal sangat bagus permainan kombinasinya, tapi atas Leonid Sten dia tidak pernah menang, teman-teman. Dari 15 bertanding, 3 kali Mikhail Tal kalah dan selebihnya remis. Dan partai ini dimulai oleh C4 dari Stenit. Kuda F6 dibalas oleh Mikhail Tal, G3 dan E6. Gajah G2, D5. Pembukaan Inggris dimulai. Kuda F3 di sini. Gajah G7. Kedua pemain sama-sama rokade, teman-teman. D4. C6, Menteri C2 dan B6. Agak mirip ke varian Catalan ditolak. Benteng D1 di sini. Gajah ke B7. Kuda C3, kuda B ke D7. B3. Di sini Mikhail Tal melangkahkan benteng ke C8, teman-teman. E4 dibalas oleh Leonid Sten dan C5. Setelah memaksa pertukaran dari kedua pemain ini, teman-teman, pion kali pion oleh Leonid Sten dan pion kali pion. Pion kali pion. Pion kali pion di sini dilanjutkan dengan B4. Ternyata langkah dari Leonid Sten. Sekilas langkah ini tak berarti, teman-teman. Kenapa ini kok tidak diambil? Karena dia menghindari kuda yang di C3 terpin oleh benteng. Pion kali pion dan dibalas B5 ternyata. Dua pion bersusun yang kurang bagus tentunya dari Mikhail Tal, teman-teman. Sekarang dua pion ini terjebak. Menteri B6 dibalas dengan gajah ke F4. Dan dilanjutkan benteng ke D8. A4 dan menteri ke A5. Kuda ke D2. Tentu di sini untuk mengambil pion yang di C4. Dan jika di sini menteri ke B6 karena takut terancam misalnya dan membiarkan pion itu diambil, akan datang A5. Tentu langkah paksa ini membuat dia harus ke E6 dan akan datang gajah kali gajah. Satu perwira kalah jadinya dari Mikhail Tal, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke D2, langkah partai dari Mikhail Tal memukul gajah G2, teman-teman. Dan di sini langsung kuda memukul C4 dengan mengancam menteri. Menteri ke B4 karena tidak ada pilihan langkah sekaligus mengancam kuda. Kuda ke A2. Belum kelihatan ada langkah. Menteri ini akan terjebak, teman-teman. Gajah ke E4 dengan mengancam balik menteri. Dan di sini dipukul menteri terlebih dahulu. Setelah gajah memukul, maka di sini dipukul oleh Leonid Sten. Satu perwira tentu dari Mikhail Tal hampir hilang tadi, teman-teman. Tapi menjadi imbang kembali. Dibalas dengan kuda ke B6. Mengajak pertukaran benteng kali benteng. Gajah di sini memukul dan dilanjutkan kuda ke E3, teman-teman. Membiarkan pertukaran itu, dipukul kuda dan dipukul kuda. Dilanjutkan dengan kuda D5 dengan mengancam gajah gelap dari putih. Benteng D1 dibalas kuda B6. Lagi-lagi mengajak pertukaran, teman-teman. Kuda ke D6 dengan mengancam benteng. A8, A5. Langkah desakan yang memaksa kuda ini harus bergeser. Dia ke A4, teman-teman. Dari Mikhail Tal sudah hampir kehilangan jati diri tentunya. Kuda C4, kuda C3,
dan dibalas dengan benteng ke E1 dengan ancaman checkmate tentunya. Di sini langsung dipukul, maka diterima tawaran itu teman-teman. Dipukul pion artinya ditukar dengan 2 pion. Benteng ke E5 di sini dengan mengancam salah satu, apakah pion ataupun kuda. Kuda ke D4 ternyata jawaban dari Mekheltal. Langsung dipukul. Dan di posisi ini teman-teman, dari Mekheltal menyerah. Tidak ada keterangan analisa di dalam buku partai ini. Yang jelas, kalaupun dilanjutkan, pion selisih 1 dari Mekheltal unggul, tapi perwira Mekheltal kalah 1. Makanya dia menyerah teman-teman. Di USSR Championship 1971 ini. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini teman-teman, putih dipegang oleh Leonid Sten dan hitam dipegang oleh Vasily Smyslov, sang mantan juara dunia juga teman-teman. Di Soviet Team Championship pada tahun 1972. Dimulai dari C4 oleh Leonid Sten, kuda F6, kuda C3, E6, dan kuda F3. B6, E4. Pembukaan Inggris dimulai teman-teman. Gajah ke B7, menteri ke E2, gajah ke B4, dibalas dengan E5. Dilanjutkan dengan kuda G8. Karena tidak ada tempat baik untuk kuda ini, akhirnya D4. D6, A3. Gajah mengambil kuda cek, dipukul oleh pion. Dan dilanjutkan kuda ke E7. H4. Kuda ke D7. H5. Di sini langsung diambil kuda di F3 teman-teman. Dipukul sekaligus menteri posisi yang sangat bagus arah serangan F7. Pion kali pion. H6 ternyata dijawab oleh Leonid Sten, tidak melayani pertukaran pion karena menteri akan terancam teman-teman. Diterima ternyata oleh Smyslov dan di sini dipukul oleh gajah teman-teman. Tentu tujuannya agar tidak bisa rokade dari hitam. Pion kali pion dan gajah G7. Dibalas dengan G8 dan dipukul pion ini teman-teman. Serangannya semakin tajam karena target F7 susah untuk dibela nantinya. Kuda F5 dengan mengancam gajah sekaligus menutupi garis serang dari putih, dan di sini gajah memukul pion. C5 dibalas oleh hitam G4. Kalau memang harus hilang, sama-sama hilang perwira ini teman-teman. Langkah partai di sini, tawaran itu menerima dari Smyslov, yang mana analisa dari catatan ini kurang akurat teman-teman. Dipukul kuda dan E5 ternyata langkah dari hitam, menteri ke D5 langsung dengan target F7, dan di sini benteng ke F8. Pion kali pion dan benteng ke C8. Dibalas dengan benteng ke D1. Menteri ke E7. Persiapan ketika mukul pion sekaligus cek. Gajah G2 mengabaikan itu dan benteng G8. Setelah mengancam gajah, menteri di sini ke B7 teman-teman. Sama-sama dengan ancaman tentunya. Sekilas di sini bagus atau sangat menarik teman-teman. Karena jika menteri ini diancam, cukup bergeser nanti dari putih untuk melindungi gajahnya yang di G2. Tapi langkah partai dari hitam memukul pion C4 teman-teman. Pion kali pion di sini dan menteri cek. F1 raja, menteri B5. Tentu langkah yang sangat bahaya. Dia harus kehilangan menteri nantinya dari Leonid Sten, dan langkah itu memang sudah dirancang teman-teman. Raja ke G1 lari terlebih dahulu, menteri C6 dengan paksa untuk pertukaran tentunya teman-teman. Dan jika di sini menolak untuk pertukaran, ancaman checkmate tentunya untuk putih. Akhirnya diterima oleh Leonid Sten
dipukul oleh benteng, dan langsung benteng ke halapan. Tentu di sini merupakan langkah paksa, teman-teman. Apakah dia menerima? Dan jika di sini ternyata benteng kali benteng akan dipukul E7, maka di sini harus kehilangan satu perwira, bukan? Baik. Kembali ke posisi di saat benteng halapan, langkah partai benteng yang di C ke G6, teman-teman. Dia mengabaikan pertukaran itu. Langsung diterima tawaran itu. Dan benteng sekarang kali benteng. Langkah yang salah, tapi memang serba salah. Pilihan langkah dari hitam. Gajah ke C6 dengan target kuda, yang mana dia harus kehilangan satu perwira ujung-ujungnya, teman-teman. Benteng G8, dan di sini dicek masih dilanjutkan raja ke E7 dan dibalas dengan gajah ke F5. Tentu dia tidak boleh memukul dengan benteng karena akan habis oleh gajah. Pion kali pion, benteng ke D7. Dibalas dengan raja ke F6. Gajah D3 di partai dari Smyslov langsung menyerah, teman-teman. Tidak ada keterangan yang pasti di sini. Tapi yang jelas dari hitam kalah satu perwira. Makanya di posisi ini dari Vasily Smyslov menyerah atas langkah gajah ke D3. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini, teman-teman, Leonid Ten putih dan Rodriguez Georgia menggang buah hitam di Havana main final pada tahun 1966. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5, A6, gajah ke-4, kuda F6 dan rokade dari Stein, gajah ke E7, benteng ke E1, B5, gajah ke B3, D6. Pembukaan Ruy Lopez ini, teman-teman, dengan varian klasikal dimainkan di partai ini. C3, rokade, D4 dan gajah G4, D5, dibalas dengan kuda K5, mengancam gajah terang dari putih. Gajah C2, C6, H3, gajah ke H5. Di sini pion kali pion, teman-teman. Menteri C7 dan dibalas dengan kuda ke D2. Dilanjutkan dengan kuda memukul pion, kuda F1, benteng A ke C8, dan dibalas dengan kuda G3. Gajah ke G6, kuda ke4, benteng ke D8. Hampir tidak tersentuh pertahanan dari hitam, teman-teman. Tapi di sini kuda ke F5. Langkah ini tentu sedikit memaksa pertukaran, karena kalau tidak gajah harus digeser ke F8. Tapi langkah partai dijawab dengan D5, diterima dan langsung dipukul oleh kuda. Tentu manuvernya di sini, teman-teman, untuk mengancam menteri nantinya. F3 menteri dibalas dengan gajah ke F8, gajah G5, F6, dan di sini, teman-teman, gajah ke B3. Sekilas dari putih, gajah gelapnya terancam, tapi dia akan mendapatkan ganti dengan memukul kuda. Jika di sini pion memukul gajah, tentu di sini dicek. F7 misalnya tetap akan dicek. Dan masalahnya, teman-teman, ketika dipukul oleh menteri akan datang G4. Artinya tidak ada kerugian, hanya di sini porak-poranda pertahanan dari hitam. Kalaupun ini H6 untuk menjaga pion, maka akan datang kuda G4. Tentu serangan ke arah sayap raja semakin tajam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ke B3, gajah F7 dibalas oleh hitam. Benteng A ke D1, kuda B6, dan kuda cek ke H6. Langkah yang sangat rumit kita pahami ini, teman-teman, karena dua perwira terancam tentunya. Dan ini memaksa untuk diambil, bukan? Akhirnya langkah paksa ini daripada dia harus kehilangan gajah, maka diterima oleh hitam. Dan dipukul pion yang di F6. Gajah di sini kali gajah,
menteri G4 cek. Tentu di sini boleh ditutup dengan gajah teman-teman. Gajah G7 dan di sini benteng kali benteng cek. Dipukul oleh benteng, dipukul oleh gajah. Sekaligus mengancam menteri tentunya. Menteri di sini memukul gajah, baru dipukul gajah terang dari hitam. Dilanjutkan dengan halapan raja, menghindari pin, benteng D1 dan menteri ke E8. Kuda ke H5, gajah ke F8 di sini. Dibalas dengan benteng ke D6. Dengan ancaman menteri nanti akan harus bergeser teman-teman. Kuda C8 dibalas dengan kuda ke F6. Perhatikan teman-teman. Langkah kuda F6 ini sangat akurat dari Leonid Sten di partai teman-teman. Di posisi ini ternyata dia menyerah teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Pertama ada ancaman checkmate. Yang kedua, dia harus kehilangan menteri atau kuda teman-teman. Makanya di posisi ini menyerah. Jika di sini menteri F7 kita praktek, akan datang langkah memukul kuda. Tentu di sini tidak ada yang bisa dipukul oleh hitam. E7 misalnya kuda, maka akan datang menteri ke D8. Semisal di sini kuda ke G8, tentu di sini diterima teman-teman. Dan setelah dipukul, maka di sini kuda ke E7 sekaligus cek. G7, menteri di sini mukul gajah teman-teman. Jika langkah lain, kenapa dia menyerah? Menteri ke G6, akan datang menteri tetap memukul kuda. F7, benteng lagi akan memukul kuda teman-teman. Kemungkinan yang terakhir, bagaimana kalau di posisi ini gajah memukul benteng? Maka tentu dia harus kehilangan menteri teman-teman. Makanya di posisi kuda F6, dari hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini teman-teman, putih dipegang oleh Leonid Sten dan hitam dipegang oleh Harry Golombek di Laszlo Toth Memorial pada tahun 1966. Dimulai dari E4, C6 dan D3, D5, kuda D2, kuda D7. Carukan defend dimulai di partai ini. Kuda ke F3 dibalas G6, G3, gajah G7, gajah G2, E5, rokade dari Leonid Sten, kuda G7, B4, rokade dari hitam, gajah ke B2, menteri C7, benteng ke E1 dibalas dengan D4, C3, pion kali pion dan gajah kali pion, benteng ke D8, menteri C2. Langkah sunyi menteri ke C2 nih teman-teman untuk menghindari pin tentunya. Kuda ke F8 dibalas dengan kuda C4. Dengan 3 ancaman pion yang di E5 tentunya. F6 dibalas oleh hitam. D4, langkah paksa membuat sangat kesulitan jika dipukul teman-teman. Jawaban dari hitam dengan mengancam kuda. Pion kali pion, diabaikan ancaman itu teman-teman. Akhirnya diambil oleh hitam. Dan ternyata di sini kembali perwira itu teman-teman. Gajah di sini ke H6, langkah yang kurang akurat. Dibalas dengan gajah ke E5. Ancaman menteri ini teman-teman sekaligus mengancam gajah terang dari hitam. Luar biasa langkah dari Leonid Sten ini. Dan masalahnya teman-teman, di partai, di posisi ini dari hitam langsung menyerah ternyata teman-teman. Baik, ada beberapa kemungkinan, kita analisa sejenak di sini. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Jika menteri ke C8, akan datang pion memukul kuda sekaligus 2 perwira terancam. Gajah F7 misalnya menghindar, maka di sini promosi menteri dipukul oleh menteri, benteng A ke D1. Perhatikan teman-teman,
unggul di sini satu perwira, yaitu perwira berat benteng dari putih. Kembali ke posisi di saat gajah E5. Bagaimana kalau menteri ke D7? Akan datang menteri cek E6 misalnya, tentu akan diambil. Setelah dipukul oleh kuda, dia akan mengambil kuda sekaligus mengancam benteng. D7, F6. Ini akan mengikat dengan dorongnya pion nanti, walaupun dia ke F7, E5. Kemungkinan yang ketiga teman-teman, bagaimana kalau di posisi ini pion langsung berbalik seperti ini, atau benteng ke D6 untuk menutupi serangan itu? Maka di sini tetap akan dipukul. Gajah sekaligus cek. Ketika kuda ini menutup, tentu dipukul. Misalnya dipukul, dia akan kehilangan menteri. Dan ketika kuda ke D7, maka di sini pion kali pion, dia boleh memukul gajah awalnya, tapi setelah dibukanya pin ini, dia harus kehilangan kuda lagi. F8 karena cek. Di sini dipukul. Boleh dia memukul menteri tentunya. Maka di sini dicek terlebih dahulu. Setelah F7, maka di sini promosi menteri teman-teman. Perhatikan, tambah babak belur jadinya posisi dari hitam. Makanya dengan langkah sederhana gajah ke E5 ini teman-teman, dua sisi ancaman untuk perwira kecil dan satu sisi ancaman perwira berat yaitu menteri, langsung merupakan raja dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini teman-teman, putih dipegang oleh Leonidstein dan hitam dipegang oleh Palbenko di Caracas pada tahun 1970. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, kuda C6 dan D4. Pion kali pion, kuda kali pion, kuda F6. Pembukaan Sisilia dimulai. Kuda C3 untuk melindungi pion E4, E5. Dibalas dengan kuda ke B5. Ancaman cek di D6 tentunya. D6, gajah G5 dan A6. Di sini gajah memukul kuda teman-teman. Dipukul oleh pion, membiarkan ruang itu terbuka dan sepertinya dari hitam tidak memilih untuk rokade. Kuda ke-3 di sini. Dibalas dengan D5. Dipukul oleh kuda karena diberikan pion, padahal dia untuk melancarkan serangan maksudnya. Gajah di sini memukul kuda, dipukul oleh pion dan gajah ke-6. Tentu langkah ini sangat cepat atau terlalu dini dari hitam untuk melakukan serangan teman-teman. Gajah ke C4 dibalas dengan menteri A5 cek. Diadu menteri oleh Leonidstein dan menteri kali menteri. Dipukul oleh raja, rokade panjang ternyata dia. Sangat memukau serangan dari hitam ini teman-teman. Benteng A ke D1 dibalas dengan F5, F3 dan benteng ke G8 untuk mengancam pion G2 tentunya. G3, raja ke B8, E3 di sini, kuda D4 dan gajah ke B3. Tentu di sini langkah yang sangat ketat teman-teman. Dan di sini pion kali pion. Pion kali pion F5. Lagi-lagi kuda ini dipaksa untuk bergeser teman-teman. Kuda ke E7. Setelah mengancam dua sisi ini, F4 ternyata langkah dari hitam. Diterima tawaran itu. Dipukul oleh pion, dipukul oleh raja. Raja betul-betul berani dia masuk ke kandang lawan teman-teman. Benteng cek di sini dibalas dengan kuda F5. Mengajak pertukaran, tentu ada dua sisi atau kalah kekuatan sebenarnya dari putih. Akhirnya dipukul oleh gajah. Dipukul oleh pion, datang cek. Dilanjutkan dengan E4. Benteng ke H5 dibalas dengan H4 untuk menghindari cek kemungkinannya teman-teman. Kuda ke C6. Dan di sini langsung cek oleh Leonidstein, dipukul oleh kuda F4. Dibalas dengan C7. G4 raja
dan di sini E5 teman-teman. Benteng ke F1, H5. Setelah dicek F4 dan benteng ke C5. Dilanjutkan dengan benteng G1. Untuk persiapan cek di sini, Raja D6, benteng G5 dan benteng C3. Menghindari pertukaran, dibalas dengan dipukul pion pinggir ini, kuda cek, dan dilanjutkan dengan E4. Karena tidak ada pilihan atau pilihan yang sangat sulit. Tapi ternyata teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Kenapa menyerah di posisi? Jika dia langkah kuda, teman-teman, tentu dia akan kehilangan kuda atau benteng. Analisa terdekat dari langkah terbaik di posisi ini untuk hitam, kenapa dia menyerah, adalah benteng ke C6, menghindari ancaman terlebih dahulu. Maka akan datang gajah ini memukul kuda. Setelah dipukul, maka datang cek. Dipaksa lari, dipukul. Dipukul oleh pion misalnya, untuk sama-sama menahan kemungkinan dorongan pion. E5, E7, C4. Tempo ada di tangan putih tentunya. A5 dan A4. Tidak ada kemungkinan tempo lagi untuk hitam teman-teman. C5 sekalipun, D5. Sementara pion dihampat siap promosi. Makanya di posisi Raja ke-4 ini langsung menyerah dari hitam teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir ini teman-teman, Leonid Sten melawan Evin Hag di Tallinn pada tahun 1969. Dimulai dari E4, C6, D3, D5, kuda D2. Pembukaan carukan dimulai teman-teman. G6 dan G3, gajah G7, gajah G2. Dibalas dengan E5 dan di sini kuda ke F3 teman-teman. Kuda ke E7. Kedua pemain sama-sama rokade. B4 dan A5. Pion di sini kali pion dan dipukul oleh benteng. Dibalas dengan gajah ke B2 dengan target pion yang di E5 tentunya. Menteri C7, menteri G2. D4 dengan membekukan langkah dorongan pion dari putih teman-teman. Dibalas dengan C3, pion kali pion, dan di sini gajah kali pion. Benteng ke-4 dan kuda ke C4. Ini disebut dengan varian Leonid Sten attack atau Sten attack teman-teman dari pembukaan carukan ini. B5 setelah didorong dengan mengancam kuda di sini, ternyata dibalas dengan menteri C2. Jika dari hitam mengambil kuda dengan pion, dia harus kehilangan benteng. Gajah di sini ke E6 dengan sama-sama melirik ancaman teman-teman. Dan ternyata di sini dari Leonid Sten memukul kuda yang di E5, mengajak pertukaran tentunya. F6 dibalas oleh hitam, kuda C4. Tentu di sini tidak bisa dipukul oleh pion sekali lagi. Ternyata dipukul oleh gajah teman-teman. Dipukul oleh pion dan dibalas benteng yang mukul. Kuda ke D2. Dilanjutkan dengan benteng ke-4 kembali. Kuda B3 dibalas dengan kuda ke A6 untuk menjaga petak di C5 tentunya. Sekaligus dia akan mendorong pion teman-teman. Benteng F ke D1 dan C5. Menteri ke-2 dibalas dengan C4. Dipaksa bergeser kuda ini teman-teman. Kuda ke D4 dengan balik mengancam pion yang di B5, menteri ke B6. Dibalas dengan benteng A ke B1. Tetap didesak pion ini dan kuda C7. Balik dari hitam yang kalang kabut melindungi pionnya teman-teman. Gajah ke B4 dibalas dengan benteng ke E8. Kuda di sini memukul pion B5 teman-teman.
Karena di sini belum kelihatan langkah pasti kemana arah, tapi yang jelas hanya terjadi pertukaran, yaitu kuda yang di E7 tentunya. Langkah partai teman-teman, diterima tawaran itu. Ternyata dari Leonid Sten tidak langsung memukul kuda yang di E7 teman-teman, melainkan dia cek menteri ke C4 dengan memukul pion. Dan raja bergeser ke H8. Menteri F7 di sini mengancam dua sisi dan kuda ke C7. Sekilas di sini hitam tetap unggul teman-teman. Tapi setelah gajah ini ke D6, ini langkah yang sangat tidak rasio sebenarnya teman-teman. Dua ancaman, yaitu kuda dan menteri. Ternyata teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah karena serba salah untuk langkah hitam mau kemana dia. Ada kemungkinan terbaik di sini, di posisi ini teman-teman. Jika di sini benteng ke F8 dengan sama-sama mengancam menteri, tentu dia akan mengambil kuda yang di E7. Menjadi sama perwira, tapi ancamannya menjadi beda tentunya. Tetap rugi satu perwira. Kuda B5 misalnya menutup, maka akan datang E5. Langkah paksa tentunya di sini. Ke A7 misalnya akan datang benteng memukul. Dan setelah di sini dipukul, maka akan dipukul. Perhatikan, dari putih unggul satu perwira sekaligus pion bersiap promosi di lajur A. Kemungkinan yang kedua teman-teman, bagaimana kalau di posisi ini menteri ke C6? Artinya di sisi lain melindungi, di sisi lain menghindar ancaman. Maka akan dipukul kuda ini. Kalau dia memukul gajah, tentu dia harus kehilangan benteng sekaligus ancaman. Cek. Dan jika benteng ini bergeser ke F8, maka tentu hilang kuda ini. Tetap dua perwira ketinggalan dari hitam jadinya. E8 misalnya mengajak peraduan, cukup dibalas dengan D6. Artinya tidak perlu dilayani, yang mana akhirnya nanti dia akan menyerah sendiri. Makanya di posisi gajah D6 dari hitam langsung menyerah. Semoga bermanfaat dari permainan catur terbaik Leonid Sten ini teman-teman, sang pembunuh master. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.